Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Nasihat Imam Syafi'i tentang 3 hal yang membinasakan manusia. Nasihat Imam Syafi'i tentang 3 hal yang membinasakan manusia generated by speeches. Imam Syafi'i, 150-204h, adalah salah satu ulama besar Islam dan pendiri mazhab Syafi'i, yang hingga kini menjadi mazhab utama bagi umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia. Selain dikenal sebagai ahli fikih, beliau juga seorang sastrawan yang piawai dalam menggubah syair. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Diwan Asy-Syafi'i, sebuah kumpulan syair yang berisi hikmah, nasihat, dan refleksi mendalam tentang kehidupan manusia. Syair-syair dalam kitab ini mencerminkan kedalaman ilmu dan kebijaksanaan beliau dalam memahami hakikat dunia dan akhirat. Salah satu syair yang terdapat dalam kitab Diwan di atas adalah nasihat tentang 3 hal yang dapat membinasakan manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Imam Syafi'i mengatakan, 3 perkara yang membinasakan manusia: mengundang tubuh yang sehat menuju sakit, selalu minum khamar tanpa henti, terus-menerus tenggelam dalam syahwat, dan makan di atas makanan yang belum tercerna. Menarik menyimak syair di atas. Meski latar belakang Imam Syafi'i adalah seorang faqih, pendiri mazhab yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, tetapi dalam nasihatnya di atas tampak beliau tidak cenderung menyampaikan nasihat dengan doktrin agama, melainkan dari sudut pandang masyarakat umum yang cenderung menerima nasihat jika hal itu menyangkut dengan keuntungan yang kasat mata, sebagaimana tentang kebugaran atau kesehatan raga. Tapi yang jelas, syair di atas mengandung nasihat berharga tentang bagaimana manusia seharusnya mengelola hidupnya agar terhindar dari kebinasaan. Dalam syair tersebut, Imam Syafi'i menyebutkan 3 faktor utama yang dapat merusak manusia, yaitu 1. Konsumsi minuman memabukkan secara terus-menerus. Imam Syafi'i menyebut istilah yang berarti terus-menerus meminum minuman keras. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Islam, minuman khamar itu diharamkan karena dapat menghilangkan akal dan membawa banyak keburukan. Secara medis, konsumsi alkohol berlebihan merusak hati, otak, dan organ vital lainnya. Karena itulah Imam Syafi'i menegaskan bahwa kebiasaan ini akan menghancurkan fisik dan mental seseorang. 2. Tenggelam dalam syahwat. Imam Syafi'i juga menyebut istilah yang bermakna terus-menerus melakukan hubungan intim tanpa kendali. Dengan kata lain, hal itu berkaitan dengan pelampiasan seksual yang berlebihan. Meski pada dasarnya Islam tidak melarang hubungan seksual suami istri, tetapi tetap menekankan keseimbangan dalam kehidupan. Jika seseorang terlalu berlebihan dalam memenuhi syahwatnya, tubuhnya akan melemah, pikirannya menjadi tumpul, dan jiwanya lalai dari tujuan hidup yang lebih tinggi. Jika hubungan seksual yang dihalalkan dengan ikatan suami istri saja perlu dikontrol atau dilakukan secara seimbang, tentu akan lebih berbahaya dan berakibat fatal jika hal itu dilakukan tanpa ikatan atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo, yang mana potensi terjangkit penyakit seperti HIV/AIDS tinggi sekali. 3. Makan tanpa aturan. Terakhir Imam Syafi'i menyebutkan istilah yang berarti makan berlebihan sebab dipaksakan untuk terus makan, padahal makanan sebelumnya belum tercerna. Hal ini adalah peringatan tentang pola makan yang tidak sehat. Makan secara berlebihan tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna dapat menyebabkan gangguan pencernaan, obesitas, dan berbagai penyakit metabolik. Secara medis hal ini tidak bisa dibantah kebenarannya, apalagi juga pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa pangkal penyakit itu pada hakikat adalah bermula dari perut yang mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Sebuah refleksi, nasihat Imam Syafi'i yang dituangkan dalam syair indah di atas sangat relevan dalam kehidupan modern. Pola hidup tidak sehat, konsumsi makanan dan minuman berlebihan, serta hilangnya kontrol diri dalam berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi sumber penyakit dan penderitaan. Karenanya, Islam sangat menekankan keseimbangan, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dengan menjalani hidup yang seimbang,
kita dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar lebih produktif dan bermanfaat bagi sesama. Sebagaimana nasihat dalam syair di atas, seyogyanya kita bisa menjaga pola makan dengan baik, mengendalikan hawa nafsu, dan menghindari hal-hal yang merusak akal dan tubuh. Sebab jika ketiga hal itu tidak diperhatikan, tentu juga berpengaruh pada kualitas hidup dan ibadah.